Apa kabar para leader? Berjumpa kembali pada kanalku Big Leadership. Semoga Anda selalu sehat dan semakin sukses, mulia. Para leader, pada video kali ini kita akan membahas topik mengapa membangun trust dan respect penting dilakukan oleh para pemimpin. Inilah Leadership Vibes. Most good relationships are built on mutual trust and respect. Kebanyakan hubungan yang baik dibangun oleh kepercayaan dan penghormatan satu sama lainnya. Ini disampaikan oleh Murni Sappen, former dari White House Deputy Chief of Staff of Policy. Teman-teman leader, bisakah Anda menghormati orang yang tidak Anda percayai? Atau sebaliknya, bisakah Anda mempercayai orang yang tidak Anda hormati? Ya, kebanyakan kita meyakini jawaban dari kedua pertanyaan tersebut adalah tidak. Itulah mengapa kepercayaan dan penghormatan biasanya dibahas bersama karena memiliki keterkaitan yang erat. Bob Whipple, pakar topik trust di organisasi, menguraikan definisi trust dan respect dengan sangat mudah untuk dipahami. Ketika kita respect pada seseorang, artinya kita melihat dirinya tinggi pada suatu faktor sehingga sangat menghargai pandangannya di faktor tersebut. Maka ada alasan yang jelas ketika seseorang mendapat respect. Misalnya saja, karena keahliannya, pengalamannya, kebijaksanaannya, kekayaannya, dan bisa jadi faktor-faktor lainnya. Sementara, jika kita trust pada seseorang, kita yakin bahwa apa yang ada pada orang tersebut dilakukan sepenuhnya untuk kebaikan kita, meskipun mungkin kita tidak menyukainya pada saat itu. Misalnya, feedback atau keputusan yang tidak populis, yang karenanya terdampak tidak menyenangkan bagi kita, bagi Anda. Trust juga berarti saya melihat ia melakukan apa yang dia katakan, melakukannya dengan baik dan melakukannya untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadinya. Dengan demikian, bila kita kembali pada pernyataan di atas, bisakah Anda menghormati orang yang tidak Anda percayai? Jawabannya bisa jadi iya. Saya menghormati pengalaman atasan saya yang sudah sangat senior di perusahaan ini, namun saya tidak percaya sepenuhnya bahwa ia bisa membimbing saya untuk berkarir lebih tinggi. Di sisi lain, bisakah Anda mempercayai orang yang tidak Anda hormati? Jawabannya pasti tidak. Respect adalah syarat awal terbentuknya trust. Saya menghormati atasan saya dengan kemampuan leadership-nya. Saya melihat bagaimana ia mendidik tim dan saya yakin saya akan ikut berkembang dengan menjadi bagian timnya. Trust dan respect jelas sangat berpengaruh terhadap performa bisnis. Stephen Covey menunjukkan bagaimana trust selalu mempengaruhi dua hasil yang terukur, yaitu speed dan cost. Begitu trust menurun, maka kecepatan kerja atau speed akan menurun dan biaya atau cost akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Kita lihat kasus real yang terjadi berikut ini. Contoh ini terjadi ketika trust terbangun dengan sangat tinggi. Kita lihat saat CEO Berkshire Hathaway, Warren Buffett, dalam mendapatkan McLane Distribution, sebuah perusahaan berharga $23 miliar dari Walmart. Biasanya, kesempatan pengambil alihan ini butuh waktu yang berbulan-bulan.
dan biaya sekian juta dolar untuk penilaian kinerja perusahaan tersebut. Namun, karena kedua belah pihak menaruh kepercayaan yang tinggi satu sama lain, kesepakatan berhasil dibuat dalam rapat 2 jam saja. Dan jabat tangan ini dilakukan. Kurang dari sebulan, semua sudah selesai. Buffett menuliskan di laporan tahunannya, kami tidak melakukan penilaian kinerja perusahaan. Kami tahu semua akan sama seperti yang sudah disampaikan Walmart dan terbukti memang sama. Ya, para leader, kepercayaan maksimal, kecepatan tinggi, dan biaya rendah. Trust dan respect bukan sesuatu yang bisa kita peroleh dengan cuma-cuma dari orang lain. Sebagai leader, kita perlu memperjuangkannya. Para leader, berikut cara-cara yang telah terbukti membuat trust dan respect orang lain berhasil kita dapatkan dan terus meningkat. Bahkan mampu membuat kita mendapatkan kembali bila sempat rusak sebelumnya. Apa itu? Yang pertama, tampilkan perilaku baik dalam kondisi yang sulit. Berperilaku yang baik di waktu-waktu yang tenang itu mudah. Namun tidak ketika situasi semakin menekan. Kita cenderung berat untuk berpikir jernih, berkata-kata baik, dan berperilaku positif saat penuh dengan emosi negatif dan stres yang tinggi. Maka, para pemimpin yang berhasil tetap menampilkan perilaku yang baik dalam kondisi sulit akan melahirkan trust dan respect dari timnya. Yang kedua, berkomitmen bahwa ya artinya iya, tidak benar-benar tidak. Keputusan yang berubah-ubah dan tidak jelas akan menurunkan trust dan respect orang lain. Bila pelin-pelan adalah keadaan yang saat ini menjadi ruang perbaikan diri Anda, pastikan untuk tidak terburu-buru menyampaikan sesuatu. Ambil jeda untuk mempertimbangkannya baik-baik, jika perlu minta tambahan waktu. Setelah menyampaikan keputusan Anda, bertahanlah dengan tegas. Sadari bahwa tidak ada keputusan yang ideal. Pasti ada konsekuensi di dalamnya. Setelah tegas dengan keputusan, saat implementasi di lapangan, pastikan untuk melakukan cara yang ketiga, yaitu penuhi janji. Jika Anda berjanji atau berkomitmen terhadap sesuatu, pastikan Anda memperjuangkannya untuk memenuhinya dengan sekuat tenaga. Terkadang memang kita tidak bisa atau kita sering dihadapkan dalam keadaan di luar kuasa kita sehingga kita tidak bisa memenuhi janji. Ada kalanya pula keputusan yang sudah kita buat ternyata salah. Maka cara keempat untuk membangun trust dan respect ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Yaitu apa yang keempat? Akui kesalahan Anda. Tidak ada orang yang sempurna, para leader. Seberapa besar pun pengalaman atau kekuasaan yang Anda miliki saat ini, biarkan tim melihat ketika Anda menjadi rockstar maupun ketika Anda lemah membutuhkan dukungan tim. Dengan mengakui kesalahan Anda, tim Anda akan melihat diri Anda manusiawi, merasa lebih dekat dengan Anda. Dan mereka merasa berarti karena melihat dirinya dibutuhkan untuk membantu Anda bangkit. Para leader, jika Anda perhatikan, keempat cara ini akan dapat Anda kuasai bila Anda mampu memimpin diri Anda dengan baik dulu. Selalu awali dari diri sendiri. Setelahnya, Anda dapat memperbaikinya dan menjaga tim dengan memastikan komunikasi yang baik terus terjalin. Maka mutlak bagi para pemimpin, Anda akan terus menempa self-leadership-nya dari waktu ke waktu. Bagaimana para leader? Apakah Anda sudah siap untuk menjadi pemimpin yang membangun trust dan respect kepada anggota tim Anda? Semoga Anda dimudahkan
dan dilancarkan dalam menjalaninya. Tetaplah di channel Kubrick Leadership para leader dan tunggu leadership vibes berikutnya. Salam sukses mulia.